Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah, hadratil mustasyarin, hadratil as-sa'ishuriyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, ayyuhal hudur, para pejabat pemerintah yang hadir yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya ada tiga. Ada berapa? Pertama, dilihat dari zahir fisik badan yang kasar ini, bahasa Arabnya basyarun. Apa? Yang keras apa? Ibu-ibu ketika melihat Nabi Yusuf saking gantengnya luar biasa, yang sebenarnya ngiris buah-buahan, ngiris tangan sambil berkata, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Kalau ganteng banget. Itu dari sisi basyar. Kita diciptakan oleh Allah sebagai basyar, harus kita pelihara, harus kita openi. Badan harus sehat, makan harus berprotein, bergizi, harus kuat dan kekar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya kuat. Coba bukti mawon nih, bukti mawon. Naik turun Jabal Nur, jadi kan semua Jabal Nur kan setinggi itu. Kita aja ngos-ngosan, baru sekali saya naik, langsung bolak-balik. Berarti badannya kuat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lain. Itu sahabat semuanya gagah, kekar, kuat fisiknya, badannya. Paham boten? Aku ningali panjenengan kurus-kurus, krempeng-krempeng. Kok di dongrewe kalau timbom no. Harus kuat kita orang Islam. Nah, itu bahasa Arabnya manusia dari sisi zahir. Yang perempuan yang cantik, ibu nggih? Nggih? Yang cantik, yang manis, yang menarik. Jangan pakai remason, pakai parfum. Nomor dua, bahasa Arabnya manusia itu insan. Apa? Nah, ini hakikatnya manusia di sini. Insan atau si kita sebagai insan, makhluk yang paling mulia manusia ini dari insan. Tapi kalau dari sisi fisik, gajah lebih kuat, macan lebih kuat, gimana? Dinosaurus lebih kuat kalau fisik badan. Tapi dari sisi insan, kita lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin, setan. Yun sewu,
bahkan lebih mulia daripada malaikat. Percaya betul? Malaikat Israel ini bisa menyambut nyawa kon dadi direktur bank betul saged. Malaikat Israfil masih nganggur sampai saiki, nganggur nyekel trompet nunggu perintah, suruh jadi direktur pasar betul saged, suruh bangun gedung 10 lantai betul saged. Malaikat Munkar Nakir bisa cuma mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, suruh ngapal alfiah betul saged, betul apa betul, paham betul? Jadi kita makhluk yang paling mulia daripada malaikat, padahal pendek, ireng, pesek, petekel, bulet, alah cebol, alah pokoknya sing elek-elek kabeh lah cepatan niku. Yo ono sing ayu wonten, sing ayu wonten, siji loro lah paling 3 4 5 6. Kenapa bisa mulia? Karena manusia satu-satunya makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah. Allah percaya manusia, bukan percaya liyane mboten. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa habalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya menawarkan kepercayaan amanah kepada langit, boten purun, kepada bumi menolak, kepada gunung gak sanggup, semuanya menolak, tidak sanggup menerima amanah dari Allah karena takut kalau tidak mampu mengemban amanat. Wong ngacung siap manusia, insan wahamalahal insan, saya siap menerima amanahmu ya Allah. Padahal innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi apa? Potensi apa? Kecenderungan apa maneh? gampang zalum, kurang ajar banget. Nek zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajarnya pol. Jahul bodoh banget, kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Nah, supaya manusia tidak zalim dan tidak kurang ajar dan tidak bodoh, Allah memberikan kita amanah dengan perangkatnya, dengan prasarana dan sarananya yang kita miliki. Pertama, amanah itu ada 2. Ada berapa? Pertama, amanah ilahiyah muqaddasah, amanah langsung dari Allah, tidak boleh dirubah siapapun, hatta Rasulullah nggak boleh merubah, nambahin ngurangin nggak boleh. Amanah ilahiyah ada 2. Ada berapa? Akidah dan syariah. Akidah rukun iman 6, gak boleh ada kiai nambahi siji meneh 7 kayak mboten, atau ngurangi jadi 5 kayak mboten. Akidah. Syariah rukun Islam gangsal, ono kiai nambahi 6 kayak mboten, atau ngurangi 4, utawa sholat subuh bar turu 7 jam 6 jam, sholatnya ping kalih kulhu karo inatoina surate
Lah zuhur lagi tengah-tengah kerja, patah rakaat. Wah, saya tukar aja nih. Yang subuh 4, yang zuhur 2. Kenging mboten. Kenging mboten. Kenging mboten. Jenengan ngrobah salat subuh ping 4, salat zuhur ping kali rakaat. Kenging mboten. Padahal nggak masuk akal. Bar turu, bar sare istirahat sekian jam 2 rakaat. Surat inatone karo kuluhu. Pirang menit itu. Zuhur lagi macul, lagi kerja di kantor, di pasar, lagi berkeringat, patang rakaat, masya Allah. Kualingi. Cara akal kualikan, pantas subuh 4, zuhur kali, pantas rek, dari akal kan. Kayak buatin dirobah niku, buatan kayaknya. Ini namanya amanah ilahiyah muqaddasah. Kalau tanggal saniki panjenengan iman datang Gusti Allah, jawab iman datang Gusti Allah. Kata siapa? Jangan kata kiai. Kalau katanya masih jare-jarene krungu-krungu Allah ki ono. Ya gitu kan ya? Jare kiai, jare ustad, jare guru, jare-jarene sriwing-sriwing krungu-krungu Allah ki ono. Itu namanya akidah bukan? Bukan, jarene masih Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Ayo jawab, kata siapa? Kita mengikuti madhab Abil Hasan Ali Al-Ash'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yang menetapkan sifat Allah yang wajib berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, alhamdulillah ngaji kabeh. Tapi jangan bilang katanya loh, jangan katanya. Nomor 1 sifat, jawab. Nomor 1 sifat di Quran betul wonten. Saya maca Quran. Innallaha wujud wonten boten. Betul-betul baca Quran harus jawab. Baca Quran mek kuluhu falak nas al-Fatihah ayat kursi alif lam mim ayat kursi lillahi ma fis samawat dalil tahlil berkat. Kalau panjenengan maca Quran dari awal sampai akhir tidak ada ayat yang bunyi innallaha wujud, betul wonten? Kalau sami'un basirun wonten, alimun qadirun wonten, hayyun wonten, wujud betul wonten. Tapi oleh Imam Asy'ari sifat wujud menjadi sifat nomor 1. Ning Quran yang betul wonten, ya Allah. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Ayo, oleh siapa? Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Maka yang ada hanyalah yang ada. Maka kok jawab kata orang paham itu loh. Kita buktikan. Ada domir pronoun kata ganti ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Ana Said, anta Ahmad, dia huwa Hasan misalkan. Silakan. Dia Zainab, Fatimah, Maryam. Kamu Maryam, Zainab. Aku Maryam misalkan.
Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, ada nggak yang ngomong aku Said, anak Said, betul? Ya serono. Tinggal anak satu yang tidak mati, yang bisa ngomong aku hanya satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan, Abu Bakar, Toto, Sukardi, Solikin? Bukan. Wis mati kabeh kok. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku dan gak ada semua, tinggal aku Allah yang ada. Paham? Yang kedua, anta, engkau. Anta Solihin, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Zainab, Maryam, Fatimah, mati kabeh. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Solihin, Abu Bakar, Toto, Sukardi. Bukan, engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, huwa dia. Dia Solikin, dia Madrais, dia Drukanan, dia Sawiyem, dia Samiroh, dia Tukirin. Mati kabeh makanya. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benar engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Dipikir dulu, jangan udah jawab. Jangan keburu jawab, dipikir dulu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa? 100. Nguyung isi nang dipan. Cucunya sibuk manggil dokter, manggil dukun. Ayo pinten, maunya pinjam berapa tahun? Jawab. Yang benar jawabnya terserah yang meminjamkan. Terserah yang siapa tahu pulang dari sini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Somoro gimana? Pulang dari sini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau bareng ngaji nang terus batuk-batuk langsung amblas. Ya enggak apa-apa, dijaluk karo Allah kok. Aku anta huwa dijaluk karo Allah. Paham? Jadi orang jangan sombong. Kalau tanya ini mobilnya siapa? Mobilku. Ojo banter-banter ngomongku. Sopo kok barasar iso ngomongku. Ini rumah siapa? Rumahku. Ojo banter-banter ngomongku. Sopo kok bar maghrib iso ngomongku. Ini jabatan siapa ya? Kepala desa di sini. Oh, aku kepala desa. Ojo banter-banter ngomong aku. Kok barisa orang iso ngomong aku? Sopo urung? Paham betul? Jadi yang ada, jadi kita ini tidak ada. Ayo, kita ini, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Ayo, yang ada itu ada, sudah ada.
maka yang ada hanyalah yang ada. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat ada nomor satu, walaupun di Qur'annya boten wonten. Pun niku contoh sedikit aja lah. Ini kalau panjang 2 tahun dikira gampang apa? Nomor kali syariah sholat. Apa ya? Sholat kok iqamus sholah. Nggih, ngoten nggih. Iqamus sholah rukun Islam nomor kali. Mendirikan sholat, kok bukan amalus sholah, kok bukan mengamalkan sholat, kok iqamus sholah, membangun sholat. Iqamus sholat itu aqimus sholah, yuqimuna sholah, aqamus sholah. Kenapa ya? Oh, itu berarti semua masyarakat harus membangun sholat semua. Bapak sholat, ibu sholat, anak mantu sholat, pembantu supir sholat, pembantu di belakang sholat, lurah sholat, sekdes sholat, paham? Bupati sholat, sekda sholat, kepala dinas sholat, camat sholat, sekretaris camat sholat, baru iqamus sholat. Kalau belum sholat semua, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Ayo, ini iqamus sholat, amalus sholat. Jawab, amalus sholat. Karena masih banyak nggak sholat. Ibu, makanya kenapa aqamus sholat? Mendirikan, mana nih bu? Bukan mengamalkan, mendirikan sholat. Kok nggak mengamalkan sholat? Itu artinya semua harus sholat. Artinya, oh, itu amanah yang dari Allah langsung, nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, dikurangin. Amanah yang kedua, amanah insaniyah manusia, boleh dirubah, harus berubah, harus disempurnakan. Ada 2 macam. Ada berapa? Thaqafah dan hadarah. Apa thaqafah itu? Thaqafah itu pendidikan, kesehatan, ketertiban, administrasi, manajemen, aturan-aturan, itu namanya thaqafah namanya. Ayo kita bangun agar berthaqafah, amanah dari Allah. Nomor 1, pendidikan. Kabeh wong terutama sing nom lah, sing wis kliwat, sing tuwes jatmane mati lah. Terutama sing nom kudu pinter. Kudu apa? Talabul ilmi fariidun, kudu kabeh. Talabul ilmi fariidatun, wajib pinter. Kalau pinter itu wajib, berarti bodoh dosa. Pinter bodoh, alhamdulillah paham. Ya kalau ini lagi lunggu karo ngomong si dosa-dosa nih, insyaallah. Coba kalau kita lihat ulama-ulama dulu, ini cerita sedikit aja cerita. Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak perintah ditulis. Begitu turun ayat Quran, apal sahabat, turun apal. Jadi mengandalkan hafalan. Kaya panjenengan, kulo apal, kulo betul-betul tulisan, kulo. Nggih mboten? Jika kulo apal butuh maca mboten? Mboten. Tahlilan kulo apal, falak apal, nas apal, Fatihah apal, orang kudu maca wis. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Rasulullah pun wafat, umat Islam semakin menyebar luas. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah, Quran harus ditulis. Membentuk tim penulis Al-Quran yang 10, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah, penulis Quran itu. Saya tulis bagi-bagi ke kota-kota, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus. Lama kelamaan
bacaannya satu kota dengan kota yang lain sering bentrok. Di sini ya'malun, di sana ta'malun. Di sini mu'rofa, di sana nasob. Wah, bahaya ini. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran ditarik semua ke Madinah, tulis ulang. Saya ditulis ulang, lain bakar. Maka Quran yang ngantos zaman saniki niki namanya Rasem Utsmani. Apa? Quran tulisan zaman Sayyidina Utsman. Pun saya punya fotokopinya, punya saya mushaf Sayyidina Utsman. Kalau nggak ada fotokopinya tenggrio, tapi saya saja nggak bisa dibaca, nggak bisa baca omongan sampean. Kenapa? Tulisannya buatan sempurna, titik betul wonten, titik betul wonten, ba tak podo, jim ha kho polos, dal sami, ro zai nggak ada bedane. Ayo semua coran ya. Nah, maka ada seorang ulama berjasa besar, masya Allah, ganjarannya kau-kautan sama sadiki ganjarannya. Namanya ulama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan dari Yaman. Tenang. Masa gue bohong? Dari Baghdad. Apa? Bikin titik wad'un nuqat al huruf, ba titik siji ngisor, ta titik kurang dhuwur, ta titik dhuwur, jim titik tengah, ha non titik, kho titik di atas satu, dan seterusnya. Siapa namanya tadi? Alhamdulillah, cerdas sih. Wafat tahun 62. Wes baca Quran agak terang nih, ada terang, agak mulai jelas baca Quran. Tapi masih banyak yang kesulitan walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Orang Farhad, Afghanistan sekarang. Kok Afghanistan Farhad tuh? Bukan orang saya itu buatan kalau ngenyak buatan, memang bukan orang Yaman, tapi itu saya orang Afghanistan sekarang. Farhad, kota Farhad, bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Ayo soalnya mau gawe jenenge Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas, Kebumen yang mau coba masih innallaha wasi'un ngalim, dan nyebut nami kula Kiai Sangid Ngakil. Masya Allah. Al-Sunawal Jamangah. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Bukan orang yang bukan orang yang betul bukan orang. Wafat tahun 224. Gawe ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada istilah idgham, idhar, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak. Masya Allah, ganjaran ini ulama ini ganjarannya Masya Allah. Baru ada tahun 224. Zaman Kanjeng Nabi tidak wonten, zaman tabi'in tidak wonten. Paham? Masya Allah. Nah, kita sekarang baca Quran sudah gampang, ada titik, ada harokat, ada ilmu tajwid. Kalau nggak bisa baca Quran kebangetan, pol sapole dolum nih namanya, pol kurang ajarin lu. Paham boten? Itu jasanya ulama. Ono maneh tahun 99 Hijriah
Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, pada bohong tuh. Qala Rasulullah bersabda, bohong itu. Padahal maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syekh Shihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh bisa ngebikin ilmu metode menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar. Insya Allah siap. Seminggu jadi ilmu jadi namanya mustalahul hadis. Hadis syaratnya murid dan guru ketemu langsung. 2, gurunya apalan betul nanti lupa. 3, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid gurunya itu. Nomor sekawan adil sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, muallal, mu'dhal dan seterusnya. Nah, jadi ilmu mustalah silahkan betul ngenyak tanya pada gereja Romo pendeta, jenengan wonten ilmu sing namine seperti saya punya masalah hadis tidak menseleksi berita? Nggak akan ada, dia nggak punya ilmu itu. Injil Lukas itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Lukas itu baru lahir tahun 66 Masehi. Isa Al-Masih wis munggah nang langit tahun 28. Jadi mboten menangi, mboten 28 Isa Al-Masih naik ke langit, 66 baru lahir Lukas. Nulis kitab suci. Ayo, dari mana dia? Ayo tanya. Dari mana? Dari siapa? Gak ada. Kalau Matius, Markus, Yohanes, Petrus, Filipus itu muridnya Nabi Isa, Hawariyin 12 orang. Nah, kalau Lukas ini bukan, nggak ketemu Nabi Isa, enggak. Baru tahun 66. Paham boten? Nah, ono maneh ono maca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Rasulah, kalau Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulih, lahirlah ilmu nahwu. Ilmu apa? Yang pertama nggawe ilmu nahwu namanya Amr bin Qumbur. Siapa? Atau terkenal panggilan Imam Sibaweh. Siapa? Bukan orang tenan, saya setuju. Kalau buatan bohong betul. Ya Allah, dikaji, harus pesan dikaji nih. Ilmu nahwu ini hasil dari gagasan ciptaannya Imam Sibaweh. Tahun 170-an wafat. 170. Ya Allah. Zaman Kanjeng Nabi tidak wonten mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, hal, tamyiz. Betul wonten zaman sahabat. Apa itu? Baru ada setelah ada ilmu nahwu. Ngoten nggih. Nah, monggo ini bakal jago-jago maca kitab kuning. Kalau di Khatam Alfiyah insyaallah jago-jago maca kitab kuning. Jangan ketinggalan dengan yang lain-lain. Nah, Alfiyah karangan Imam Ibnu Malik, ya, orang Andalus, orang Spanyol. Menazamkan ilmu nahwu supaya gampang dihafal. Mboten cantum kan sulit dihafal. Maka 1000 bait Alfiyah itu 1000 bait. Ini semua santri harus hafal. Kula Boyorin tahun 68. Tamat keluar tahun 71. Guru kula Mbah Jad, Mbah Masjad Warujayeng, guru kula niku
tahun 68 sampai 71, namun 3 tahun setengah. Pindah ke Rapiat 71 sampai 75, John Bali Maksum. Terus nganggur tahun 80 ke Mekah, minggat Mekah. Wangsul tahun 93, gowo anak papat. Alhamdulillah oleh anak papat sama Mekah nih. Ya soal ngaji ya lumayan lah. Orang pinter-pinter banget tapi lumayan daripada sepi lah. Ilmu nahwu lahir, belum lagi ilmu balaghah, menyelidiki keindahan bahasa Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi bayan, penjelasan. Enak, Quran menjelaskan sesuatu enak, ilmu bayan. Dari sisi ma'ani, konten, kandungannya luar biasa. Dari sisi badi', keindahannya bahasa Al-Quran, namanya ilmu balaghah. Terdiri dari 3 ilmu: ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. On masih kuat cerita ilmu malih? Masih kuat betul? Apa bosan terus pindah ceritanya? Masih kuat betul kalau cerita malih? Ilmu tapi maksudnya ngaji Munkar Nakir men. Saya ngaji cerita Munkar Nakir, Marobuka, aduh suruh kabur kabeh wis. Imam Syafi'i siapa? Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi, datang Imam, datang Syekh Abdul Muttalib, ketemu di situ. Lahir kota Ghazah Palestina yang sehari kali gempur Israel tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo Mesir, dusun Fustot tahun 204. Jadi umurnya namun 54. Kulo 73 nih, Masya Allah. Mas Syafi'i piro? Umurnya piro? Mas Syafi'i? Ya, kulo 73. Saben dina dosa tok kula nih. Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa merampok, bukan dosa zina, bukan. Apa? Tiap hari saya dosa takabur, dengki, iri, suudzon, benci kalau dengan orang, baghdha, musuhan dengan orang, adawah, sum'ah, riya, ujub. Panjang buatan, panjang sebutan kulon panjang buatan lah orang baik-baik panjenengan. Dikira dosa. Nek wong bar mateni wong to bar nyolong wis lah pasti getun. Ya Allah Gusti nyupapunten kula nyolong. Gimana? To bar zina. Ya Allah Gusti tadi saya lupalah kegoda zina. Ini ampun. Tapi wong takabur, wong iri, wong hasud, wong dengki, ono sing istighfar iku. Ya Allah kula nyupapunten kula kok iri kalau tetangga, kalau tangga itu dia beli mobil saya enggak, iri, dia punya jabatan saya enggak, hasud. Nate tobat kau beneran, nate pun tobat kau tadi. Tobatnya paling sing dosanya wow, misalnya enggak sholat misalkan, itu merasa sholat, merasa salah. Tapi kalau takabur, sombong, egois, karpe dewe, menang dewe lagi, dengki, iri, permusuhan, kebencian, minta ingin terkenal, sum'ah, membanggakan dirinya sendiri, ngalem awake dhewe, ujub, biar dipuji orang lain, riya. Nate istighfar mboten sing ngoten niku. Mboten jawab ya. Nate istighfar mboten. Ya Allah Gusti, kula kok ujub ya, kula kok sum'ah, riya ya. Mboten. Nek orang istighfar tambah gede dosanya. Dosa orang rasa dosa, tambah kaya kula, contohnya kula tiap hari dosanya niku semakin panjang umur semakin dosanya numpuk, hasud, iri, dengki, dendam dan seterusnya. Pun Imam Syafi'i salah satu hari menerima surat dari seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Mawaro'an Transoksania, Afghanistan, Tajikistan, itulah sekitar itulah, Iran sekitar itu. Dibuka, dibaca suratnya. Syekh,
Saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Baris suratnya gubernur. Naktub ar-risalah. Imam Syafi'i imla, dikte ngendikan. Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah terkenal dengan namanya kitab Ar-Risalah. Kitab apa namanya? Surat. Maknanya surat. Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Isinya mana isinya? Ini singkat mau nih. Nerincio, 2 tahun, 4 semester. Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat Quran. Ayat Quran tidak sama. Ada ayat muhkamah, baku. Orang saya takwil, orang saya tafsir. Qul huwallahu ahad. Buat terus tafsir wis paham. Ono sing butuh tafsir, namanya ayat mutasyabiha. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan, wudunya batal. Opo senggolan ini? Kata Imam Malik, senggolan dengan syahwat. Kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Ahmad, saling merangkul, lama musyarakah, saling memeluk. Kalau enggak, jadi dengan tawaf pegang istri tangan, jangan rangkulan, jangan rangkulan, pegang, bukan batal wudunya. Tawaf. Kata Imam Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudunya. Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, sengaja, syahwat, buatan batal, kecuali satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Benar ngerti? Kecuali yang satu baru batal. Benar ngerti? Wah, nemen mana orang. Ya menurut mazhab Hanafi, orang punya wudu dengan istrinya, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, gak batal. Kecuali batal kalau yang satu. Apa yang satu itu apa? Nah, penggalan jenengan yang teratur dan tertib lah. Niku namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat lagi apa? Mutlaqah dan muqayyadah. Mutlak, atii'ullah wa atii'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Paham? Namanya muqayyadah namanya. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Yang umum, aqimus shalah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus, wajib perang kalau lagi perang. Masa aman ngebom? Ya khusus nih. Kalau perang kita harus melawan, harus menang ke perang. Nah, ada nasikhah mansukhah, ada hakim majazi. Yuk kelewat please. Kalau sudah paham Quran belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada siapa? Suratnya kepada siapa? Namanya. Wah, aduh kok Jakarta, masya Allah, ketemu orang sing. Abdul Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Nah, ada lagi ayat. Kalau sudah paham Quran belum cukup, kata Syafi'i, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran aqimus sholah, perintah sholat berkali-kali, tapi di Quran tidak ada berapa kali sholat sehari semalam yang wajib,
namanya sholat itu apa? Betul wonten? Wonten betul? Sing jawab wonten berarti orang maca Quran itu. Wonten betul? Betul wonten. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Wajib 5 kali sholat pada kamu sekalian, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Jadi gak mungkin kalau nggak pakai hadis. Quran dan hadis. Sudah paham Quran hadis masih belum cukup, kata Syafi'i. Akal harus dipakai, akal ulama, 2 kali jenengan sekitar. Akal ulama. Nek pertemuan kumpul bahas masalah kemudian memutuskan suatu masalah namanya ijma, apa namanya, konsensus. Ini contoh ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor 4 masuk Fatihah ketika berdiri, nomor 5 ruku, dan seterusnya lah. Itu hasil di Quran boten wonten, di hadis boten wonten. Hasil jawab, hasil ijma. Paham? Saumpama ijma boten wonten, maka kita pakai kias, akal dewe-dewe, matematik ketemu, akal piyambak individual. Ada 9 kias itu: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Sing dilarang mendekati, dilarang. Zinanya apa? Boleh. Jangan mendekati zina. Zinanya ya luwi-luwi. Namanya fabil aula. Namanya kias aulawi. Kias apa? Coba kalau nggak ngaji ini, nggak ngerti nih. Kalau ngaji ini dilarang mendekati. Zinanya berarti boleh, mendekati nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Nek ngono tempeleng aja, udah pukul aja, nggak usah bentak, nggak usah ngomong. Kayak yang boten. Kenapa nggak boleh? Ya kalau bentak saja tidak boleh, haram, lebih-lebih nempel atau mukul. Namanya kias apa? Aulawi. Ki ngaji tenan iki, ngaji tenan. Dikira cerita mungkar nakir apa? Dah. Ada kias burhani. Ayo. Sabu-sabu narkoba halal apa haram? Berani mengharamkan di Quran wonten? Kok berani mengharamkan loh? Di Quran wonten? Inna sabu haram. Wonten di Quran wonten niku? Quran hadis wonten hadis qala Rasulullah sabu haram qol Bukhari. Wonten? Ijma ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat sabu. Wonten? Betul wonten. Kias. Nah, namanya kias burhani, kias fakta. Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan masuk dalam golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Di Quran ono khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka di barang haram podokan khamar. Ini namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham boten? Sebagai ruwake lah. Niku ilmu ulama niku. Boten nggih. Jadi
kalau ada orang tidak mau ikut ijma dan qiyas, boten plonga-plongo boten ngerti nopo-nopo. Kalau kayak Quran hadis mawon, kalau enggak pakai ijma dan qiyas. Kenapa? Ijma dan qiyas itulah yang melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil ijma dan malah yang paling kathah qiyas, ijma sedikit. Dari Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu' 24 jilid, Mahalib 40 jilid, hasil produk daripada apa? Ijma dan qiyas. Jadi kesimpulannya, pinter itu wajib, bodoh itu alhamdulillah paham. Nomor 2, hadarah. Apa? Kata taqafah tadi, ini hadarah. Kesejahteraan. Kita jadi manusia dipercaya oleh Allah agar membangun kehidupan yang sejahtera. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang saleh. Emas, berlian, inten, tambang apa? Timah, nikel, batu bara, minyak, gas, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga. Ya Allah, jadi gak ada boten ibu, gak ada boten. Ini Quran ini kekayaan alam ini untuk kamu yang soleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang mana ayat? Nih, lebih jelas lihatnya nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Berarti mungkin nanti lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo sampai, jangan sampai mati meninggalkan anak yang melarat. Berarti kamu kalau mati harus meninggalkan harta warisan yang cukup banyak supaya anaknya sampai ojo melarat. Paham? Jadi kaya itu wajib, melarat itu jawab kaya, melarat, dosa, melarat. Masya Allah, kita dosa semua. Wah, dosa semua ini kita ini. Nah, sudah dipercaya alam segini, ternyata orang kaya nomor 1 di Indonesia Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum dan punya BCA 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tak golei wong 50 Solikin, Tajumadi, Tadul Kanan, Tadul Madrais, betul wonten, Masya Allah. Solikin, Tajumadi, Tadul Kanan, Tadul Madrais, betul wonten. Dosa mboten? Dosa mboten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, siapa? Kaya, pernah sedekah gandum gak dihitungi pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Dengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab dereng. Duh, Sayyidina Utsman tuh, sahabat Utsman, ya Allah, karena kaya dan Oman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya ku mireng wali kutub, ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Syadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. 4 wali kutub nih, 4 wali besar.
Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir, beliau orang Baghdad kan, Qadir Jilani orang Baghdad, ziarah di Mesir, datang kuburan Imam Syafi'i. Coba wali kutub ziarah, sampai SAG nggak mau ziarah, Masya Allah, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah Fustot tadi ke untuk kuburannya Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, untuk kuburannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang mesyarih Bukhari, ada kuburannya Zakaria Ansari dengan Fathul Wahab. Saya ziarah melihat masyarakat desa Fustot melarat. Fotonya sampai melokok. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk orang-orang miskin di dusun Fustot. Sampai saniki sampai sekarang rusun orang tulisan yang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al Jailani, wakaf Syekh Abdul Qadir Jilani 10 hektar sampai sekarang masih wonten rusun di sini, rusun. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, panjang wali duduk. Jawab, panjang wali duduk. Sugih ora, loman tam bedit. Kok ora kabeh, ora. Ya ini orang wali sugih lah. Ya Allah. Jadi sugih wajib, melarat itu dosa. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasni lagi Habib tenan lagi, ini Habib tenanan lagi di Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hasni al-Hasani al-Maliki, putra-putra Mbah Mun monok mereka sedaya. Putra siapa lagi ya? Putra siapa lagi di sini ada ya? Ada di sini ya putra siapa ya? Yang di sana di Mekah. Waktu itu, waktu kalau teng mriko, santrinya 700 santrinya tuh ditanggung makan, minum, pakaian, sakit diobatin ke dokter, pulang kasih tiket. Ayo, itu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu, yang saya tenanan itu. Wonten mboten Habib dari wonten. Jawab, wonten mboten Habib wonten mriki. Kiai ora Habib, kiai wonten mriki wonten niku. Nanggung santrine wonten mboten? Muga-muga wonten nggih. Tengah. Ki Wahab, Mbah Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang. Itu tahun 34 itu. Bu kaya apa? Dalane kaya apa? Masih kaya apa? Tahun 34. Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh. Berdiri NU di Palembang. Ke Bogor, ajengan Pagentongan Abdul Hamid. Berdiri NU di Bogor. Ke Jakarta, orang Betawi asli, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta. Ke Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Hasan, Lombok, coba Lombok nyebrang, Lombok berdiri NU di Lombok Tengah, Kiai Hasun namanya. Ya Allah, Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal, tanpa duitnya sendiri itu. Jadi Kiai Wahab itu pikiran, tenaga, ilmu, duit. Ya Allah. Mriki pengurus NU ngoten mboten? Jawab, teng mriki pengurus NU ngoten mboten? Pikiran, ilmu, tenaga, duitnya metu kabeh wonten mboten? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, Mi'raj ningali ana wong tangis ing kuburan. Gede dhuwur. Wong lanang. Mbok dicedheki, dipandang cedhek. Mukanya bolong. Ora daging mukanya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Itu sapa Jibril? Gede dhuwur mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan niki tapi wonten ayo delok. Yang rajin minta-minta, bukan proposal, nggak ada proposal.
Tapi wonten kita habis cerita itu, kita Mi'raj. Ayo, mulai sekarang pesantren NU mandiri, jangan minta-minta, diwehi gelem, minta ora. Ngoten nggih? Siap? Harus kaya. Harus kaya. Bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit, madrasah pakai duit, nulungi tonggo pakai duit, menghormati tamu pakai duit, lungo haji, menyempurnakan rukun Islam pakai. Jadi duit itu penting banget. Sugih wajib melarat dosa. Ayo, sugih melarat. Tangi subuh atau tangi jam 3 tahajud. Orang sakit wis rokat mawon. Wis dodo wis rokat mawon pun lah. Terus istighfar ping 100, sholawat ping 1000. Pun maca alif lam sajdah, yasin ping 9 pisan, waqiah ping 3, tabarok ping 1, terus asmaul husna, terus laqad ja'akum ping 7, ayat kursi ping 7, Allahul samawati wal ardi mathalul kamishkatin fiha misbah ping 7, lau anzalna hadzal qur'an ajal arata khosya mutasaddiam khosyatillah ping 7 pas subuh niku 4:30. Bar sholat subuh lur duit apa kerja golek duit yang halal sampai duhur leren sholat duhur, makan dahar siang lur duit sampai asar leren sholat asar lur duit sampai maghrib leren istirahat, ono undangan, ono manakiban, jamiahan, tahlilan, ngoten nggih. Sampai isya leren ketemu karo keluarga ruang tengah, karo nonton TV, keluarga kumpul kabeh. Tiap hari seperti itu, insyaallah ala barakatillah. Dunia dapat halal malah barokah dan akhirat pun dapat. Ayo sing ngajak sing istiqomah. Mboten usah kata-kata pun, mboten usah kata-kata. Tahajud kali rakaat pun, 2 rakaat saja deh. Istighfar ping 100 mawon pun. Sallallahu alaihi Muhammad ping 1000 pun. Sallallahu Muhammad. Ya Allah. Paham mboten? Mboten kula ngongkon sugih terus ora salat tahajud ora. Salat tahajud dan kaya. Apa? Dan kaya. Ono sing ngomong, ora sesugih-sugih, sing penting berkah. Salah. Yang benar sugih dan berkah. Orang sing ngomong, orang sing pintar-pintar, sing penting ilmunya manfaat. Salah. Yang benar pintar dan manfaat. Apa? Sugih dan berkah. Gitu loh. Ngajari santri bukan sugih, jangan malah orang pintar-pintar, yang penting manfaat. Salah itu, ngajari lemah itu. Pintar dan manfaat. Bisa orang sugih-sugih, malah kendor cari duit, malah didorong males kok mau ngomongin ngono. Dunia ini mesti dulu, ada tinggal mati. Suruh ojo rajin-rajin golek duit. Salah. Rajin golek duit, rajin sholat. Paham? Kalau kaya roman, zakat, wakaf, infak, sedekah, jariah, nazar, hibah. Ini wonten Cirebon, di kota Cirebon, namanya Haji Ali. Itu yang membelikan tanah di pesantren Krapyak Jogja, diwakafkan kepada Kiai Munawir, hari kisah ngatusan ini, dan membangun masjid teng pesantren kulo, pesantren Kempek Cirebon, juga bangun masjid pesantren kakek saya di Gedongan. Tuh, yang sugih enak kan? Bisa sedekah, bisa nolong orang, menghormati tamu. Kira-kira mentereng itu loh, terutama kiai harus kaya. Kiai itu harus lebih kaya daripada pejabat. Ayo, jasnya bupati apa? Saya kiai dari Waldormil semeter 12 juta. Sepatunya bupati apa? Saya Hermes 20 juta. Kacamata bupati apa? Saya Cartier 45 juta. Pulpen bupati apa? Saya Montblanc 15 juta pulpen. Itu loh, ikat pinggangnya ketimbang sabuk nih,
beli 4 juta. Minyak wanginya upatnya apa? Saya Jomalon Bulgari Bonain 5 juta, Bulgari 5 juta sama Jomalon 4 juta. Ngoten lho, ojo lengo misik, masya Allah. Sandale lili, bajue kokor rong minggu durung dikumbah, selalu ngecap gajah duduk. Tas itu paling murah, tas itu Ecolak, Delsi, Samsonite, itu 3 juta nih. Busuk kiai tasnya orang pojok tulisannya Musyar Majelis Ulama. Musolane yep betul terang, tikarnya sobek, toiletnya kosong, ciduke bolong. Alah ya Allah, sempurna banget ya. Rokoknya jarum coklat, alah. Yang kaya, Sayyidina Utsman kaya, Utsman kaya, Kiai Wahab kaya, siapa tadi? Said Muhammad kaya. Dan kalau udah kaya loman, ngoten nggih. Niku namine apa tadi? Hadharah. Apa namanya? Satu lagi. Harus menang. Tidak boleh orang NU kalahan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau betul-betul kamu orang mukmin beriman, kudu menang, a'laun kudu di atas, jangan di bawah. Komandan, pemimpin, direktur, ketua, kepala, imam, mandor, siap. Jangan kalahan. Apa yang kudu pegang NU, lurah NU, sekretarisnya NU, mandor pasar NU, komandan Babinsa NU. Oh terus siap. Jaga bioskop. Pemimpin jangan jadi anggota. Memimpin jangan jadi anak buah. Komandan, panglima, ketua, kepala, terus direktur. Paham? Gus Dur tuh, kiai, ulama, pejuang, presiden. Coba sempurna betul. Pahlawan nasional yang paling sempurna Gus Dur. Kakeknya pahlawan nasional Kiai Hasyim, bapaknya pahlawan nasional Haji Hasyim, Gus Durnya pahlawan nasional. Ya Allah, gak ada lainnya, gak ada selain itu, gak ada. Hanya Gus Dur. Gus Dur pahlawan nasional, bapaknya Haji Hasyim pahlawan nasional, kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Ayo cari siapa yang lainnya, gak ada. Jenengan coba, jenengan ngoten juga. Coba jenengan ngoten itu kira-kira. Kaya, menang, pinter. Jadi menang itu wajib kalah. Jawab menang itu wajib kalah. Jadi satu harus pinter, satu harus bodoh, dua harus kaya, harus apa? Melarat, tiga harus menang, apa? Kalah, harus menang. Apa saja rebutan opo wae kudu menang, kudu menang. Juara apa? Juara badminton, juara gelut atau juara apa istilah, kudu menang. Ya Allah. Pun yang terakhir, bahasa Arabnya manusia itu anas. Apa? Niki sing paling angel. Basar, badan supaya ganteng, supaya gagah, supaya keker, gampang, bisa diusahakan. Insan tadi bisa diusahakan enggak? Bisa nggak diusahakan? Pinter, kaya, menang, bisa diusahakan enggak? Bisa. Contohnya katalah, ya pinter, ya menang, ya apa? Ya kaya. Sing nomor 3, nas. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada gunanya kamu rapat, kamu NU, kamu partai, PKB atau Golkar terserah,
kamu berpartai, kamu bernegara, gak ada faedahnya. Kecuali kalau kamu memikirkan sedekah, memikirkan fakir, miskin, insya Allah kapan-kapan Indonesia sejahtera kabeh, gak ada fakir miskin. Satu salmani kena Islam. Nomor kali au ma'rufin, pendidikan, kesehatan, insya Allah kapan-kapan gak ada buta huruf Indonesia ini. Sing nomor telu au islahim bainan nas, ojo ono wong tukaran, sakit betul. Ojo ono wong sing tukaran, dudu tukang beca, dudu tukang sapu, kaine tukaran. Biar jajal. Ya, percuma kita berorganisasi, berkumpul, berormas, berpartai, bernegara kalau masih tukaran, percuma itu. Beda pendapat monggo, beda pendapat, beda pilihan, betul apa. Tapi ojo tukaran, ojo teman-teman, betul nggih? Pilihan bupati beda nggak apa-apa, pilihan partai beda nggak apa-apa. Ormas monggo, NU monggo, Muhammadiyah monggo lah. Secara umum betul lah, secara umum monggo. Tapi ojo tukaran. Saged? Saged? Masih ono tukaran, ini masih ono ini. Masih wonten yang tukaran pergi. Nah, carane supaya wong mboten tukaran niku carane sering-sering tiap minggu minimal baca Maulid Nabi. Baca mboten mriki? Baca mboten? Malam Jumat Pak Marja Barzanji, Deba, Burda. Hari Selasa Toto dan Sukardi yang teman-teman meh paten-patenan. Untung orang sido paten-patenan. Bengi Jumat ketemu nang Maulid Nabi, salaman mboten? Salamannya masih kecut. Minggu depan ketemu mana tahlilan, salaman mboten? Masih rada kecut. Bengi Minggu Pak Lurah, Pak Camat, anaknya Maulid Nabi teko kabeh, salaman mboten? Ya Allah, jadi barokah Maulid Nabi, barokah tahlilan sangat nyata untuk merajut silaturahim antar masyarakat. Maka Rais Suriah harus hafal Barzanji. Kalau panjenengan Rais Suriah boten hafal Barzanji, jadi amplopin. Mulai nggak usah diantar, mulai ngomong ojek. Rais Suriah itu harus hafal Barzanji. Masjid jangan dikasih buku khutbah, buku khutbah buang. Rais Suriah khutbah masih moco, nggak usah dipakai. Apa bedanya Rais Suriah karo Kulan Tebuireng tak keluaran Lirboyo poso? Apa bedanya karo SAG? SAG pantas khutbah moco, Rais Suriah pantas betul. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, Marakum Syabul Qadir Jalani, tahlil, apa betul itu? Kenapa? Karena itu milik kita. Milik siapa? Tahlil, talqin, Marakum Syabul Qadir Jalani, Burdah, Barzanji, miliknya siapa? Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang akan hafal? Kalau bukan kita yang menjaga, merawat, menghafal, siapa yang akan menghafal? Muhammadiyah? Enggak mungkin. Kita harus hafal. Maka Barzanji harus hafal, terutama Rais Suriah terutama. Ya, sana sih monggo. Wa amma qaifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabbi sufa wal abid fasabbu bil sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiya lidil asabiyah wa qala inni arju ayhujallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrul karim. Suatu ketika ada orang namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah. Guru beliau namanya Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Abdul Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Abdus Salam bin Masih.
Abdul Masih gurunya Abu Madyan Al-Ghauth. Al-Busiri sakit stroke sebulan, orang setangi sebulan. Suatu malam ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, ngimpi? Jawab. Panjenengan sering ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Dereng. Nek ketemu pocong, genderuwo, dikejar-kejar macan, ular, sering ya? Ya Rasulullah, kalau sakit 1 bulan, stroke nggak bisa bangun, tapi saya punya nazar akan ngarang syair yang tujuannya memuji-muji engkau. Mohon izin Rasulullah, mohon izin. Ya silakan tak izin. Seminggu ketemu mana, ngimpi mana ketemu mana, sudah selesai Rasulullah. Samun dados, coba dibaca. Sering membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran. Seketika itu juga besoknya bisa bangun, bisa jalan lagi sehat. Percaya mboten? Orang percaya nggak apa-apa, betul. Ben aku tuh yang percaya. Jangan betul percaya. Alhamdulillah, kalau tuh yang percaya wis. Syafaat terus nong ya kula tok. Ayo nanti sairan di. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barqu fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta safik. Ya gak sing hafal. Sing hafal napa wis dangdutan ayo wis dangdutan yo. Dangdutan hafal nih. Amin tadzakuri jirum di salam wazat tadam anjaro min muqlatin biddam. Kenapa kau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kurus kering? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta seseorang. Paham? Jawabnya, na'am sarat taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta seseorang yang saya tangisi ini sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian ente tahu siapa yang sedang kucintai, kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut ngapal, namun ikut ngapal. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr
bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal? Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Al-Fakhshad bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Sing apal apa tuh? Jenengan sing apal ki apa tuh? Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur jenengan? Mboten jelas. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan tarakus sifah hafalam yusib hum'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Tadi saya sebut namanya tadi, tidak ada yang berbuat zina, karena menjaga kehormatannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Terus nurnya mengalir sampai Syekh Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke anaknya Abdullah mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saranurun nubuwati fi asadi hurimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib bin Abdullah. Nur Muhammad, nur nubuah, saratun saro, mengalir dari Adam sampai ke Abdul Muttalib mukanya terang, badara badruhu seperti bulan. Kemudian pindah ke Syekh Abdullah, kemudian masuk ke rahimnya Siti Aminah. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Umar Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kaget, Umar Aminah ngopi kok padang. Maka Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba coba. Delok Umar Aminah ngopo sih? Pergi kembali lapor, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya. Dari mukanya Muhammad, namanya Muhammad, dari mukanya Muhammad itulah datangnya padang benderang di rumahnya Aminah. Abu Lahab senang, gembira. Tuaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, kamu merdeka, bebas. Seperti saya bebas ya, orang merdeka, bukan budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka ge. Karena kafir, setiap hari Senin dintas dikeluarkan neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu jebloskan lagi. Senin diangkat lagi. Selasa sampai Minggu jebloskan lagi. Senin diangkat selama-lamanya. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada
ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida idza kana hadha kafiran jadan bitabbat yadah. Abu Lahab kafir, masuk ke jahim, ada di Qur'annya, tabbat yada abi lahabin wa sayasla naron, pasti masuk neraka itu. Dzata lahab wa amratu, dan istrinya Ummu Jamil, istrinya juga sama Hammalatul Hatab. Tapi setiap hari Senin ata annahu fil mithlan daiman yukhaffaf anhu lisururi bi Ahmad. Setiap hari Senin dikeluarkan neraka karena gara-gara gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kamu, seperti apa pahala yang sering baca maulid Nabi, yang rajin baca maulid Nabi. Setiap minggu, setiap akikah, Oma Dadi naik pangkat, anaknya lulus, apalagi panennya jadi dagang untung, macam maulid, masya Allah. Seperti apa itu orangnya? Orang selalu baca maulid Nabi. Famadul Abdulladzi kan di Ahmad masruran, selalu membaca maulid karena gembira dengan Nabi Muhammad, pasti min ahli syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Nek mboten kula men percayalah, nek mboten percaya jenengan. Kalau ada orang enggak percaya, biarkan, biar. Saya enggak percaya Nabi Muhammad, biar ente mau sing dapat syafaat special for us, khusus untuk kita, khosatan lana. Paham? Kalau ada orang nggak percaya Nabi Muhammad bisa nyafaati, biarkan aja, supaya sahabat Rasul khusus kanggo kita. Paham betul? Ya Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirlahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya kaya kula datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, wastaghfirlahumur rasul, Rasulullah ikut mendukung, memintakan ampun untuk saya, lawajadullah tawwabar rahima. Allah pasti, lamnya lam taukid, Allah pasti ngapura dosanya kula. Jadi syaratnya jangan umroh istighfar yang dari Kanjeng Nabi, syaratnya Kanjeng Nabi dukung ACC. Niku sing angel niku, kira Kanjeng Nabi dukung mboten istighfar kula niku. Nek didukung Kanjeng Nabi, lawajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti ngapura. Itu artinya ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai hak otorita menolong, memberi pertolongan, syafaat kepada siapa yang beliau kehendaki. Paham? Moga-moga kita bisa umroh istighfar ngiring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mendukung, melu ACC, melu setuju kalau diampur dosane, Allah pasti ngapur dosane. Lah anu Sunan Ampel, Sunan Gresik gimana? Ya di Quran nggak ada, bukan Nabi. Tapi man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih, tidak ada orang siapapun bisa memberi pertolongan syafaat kecuali dengan izin Allah. Paham? Saporong kon akhirat bisa diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada kita. Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria. Saporong mereka itu orang-orang yang diberi izin oleh Allah menolong kita semua. Betul nggih? Memang tidak ada orang bisa nolong kecuali izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Kalau Kanjeng Nabi ini Qur'ane wonten, Kanjeng Nabi bisa mensyafaati. Kalau selain Nabi Muhammad, selain Nabi menawa kita yakinlah saged bertolong kepada kita. Cekap semanten mawon, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, dibarengaken kali ruh universal. Ruh apa? Ruh universal, ruh kulli. Itu ruh Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para mursalin, para ulama, para aulia.
jadi siji. Makanya wong mati bagus, kayak kita misalkan matinya saya kumpul bareng mlebu nang roh universal, roh kulli. Nek si matine elek, wong akeh wong sing ora matine mboten sae mau ikut ngumpul nang roh universal ditolak. Pengen balik meneh teng dunia enggak mungkin. Disitulah sebenar-benarnya azabun alim, azabun muhin, azabun azim, azabun syadid. Tersiksa, pengen bergabung roh universal, roh para aulia, para ulama, para rasul, para anbiya, roh Rasulullah SAW ditolak. Pengen balik mana? Iso bon saged. Betul siksaan sangat berat. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu farju bil qurab wa taqallahu bil hawaij wa tunara wa husnul khatimah sasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nabadu wa ala wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na na'udzuka min ni'matika 'alaina wa bi dzunubina faghfir lana fa dzunuba illa anta ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masyati fadlika man siwak ya wasi'ul maghfirah inna baitaka 'azim wajah karim ya Allah inna baitaka 'azim wajah karim anta ya Allah halimun 'azim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manat wa la darjul muqaddad ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aslih lana dinana alladhi wasdu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زادا لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أطمنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.